Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan Meet ini. Sebenarnya ini Bu Dewi ya membantu saya dalam penelitian disertasi saya untuk teori tentang pemahaman PMRI ya. Sebelum Bu Dewi memaparkan, Ibu mau memperkenalkan dulu ya. Bu Dewi ini adalah dulu adalah mahasiswa S3 Universitas Sriwijaya juga yang sekarang menjadi dosen Tridinanti ya. Nah, untuk itu saya minta Bu Dewi untuk memberikan pemahaman tentang PMRI, yang mana penelitian Bu Dewi dulu tentang PMRI ya, berkaitan dengan PMRI agar kalian tahu apa teori tentang PMRI ya. Karena untuk mempersingkat waktu ya Bu Dewi ya, silakan Bu Dewi memaparkan tentang teori PMRI-nya. Terima kasih. Silakan Bu Dewi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya Dewi Rawani. Di sini kemarin saya ambil disertasinya itu memang berkaitan dengan pendekatan pendidikan matematika realistik Indonesia. Di sini saya mengangkat konteksnya itu adalah konteks tarian Sumatera Selatan. Sehingga di sini akan ada dua konteks, ada bagian tarian tradisional sama tarian kreasi. Ternyata di dalam konteks tersebut saya mendapatkan yang mana bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran matematika. Mengulas dari pendidikan strata 2 saya juga mengambil PMRI sebagai pendekatan yang saya gunakan. Saya juga mengambil konteksnya itu dari olahraga, cabang olahraga Asian Games, sehingga di situ memang dari S2 dan S3 saya menggunakan pendekatan PMRI. Saya akan coba share screen. Bisa dibantu Bu buat share screen? Diizinkan dulu tolong. Nggak bisa ya, ini Meet nggak bisa langsung share sendiri ya Bu Dewi? Apakah sudah terlihat? Nah, sudah. Sudah ya? Oke. Ya. Coba ya, saya stop share screen. Yang keluar apa di situ Bu? Cuman di slide pertama. Oh gitu ya. Kalau di sini sekarang? Apa di situ Bu? Basic elemen. Ya, basic. Ya. Jadi saya ulang kembali di sini untuk basic elemen itu adalah semacam karakteristik dari PMRI itu sendiri. Yang pertama kita itu harus explore fenomena atau penggunaan konteks ya. Penggunaan konteks atau biasa disebut di PMRI itu sebagai titik awal pengajaran yang mana menjadi pengalaman siswa yang memungkinkan mereka bisa secara visual terlihat seperti itu. Kemudian di sini juga ada starting untuk smart strategy, itu menjadi bisa disebut dengan penggunaan model atau jembatan untuk instrumen vertikal. Jadi di sini bagaimana strategi siswa dalam menjawab dari konteks sebelum menjadi formula dari rumus itu tersebut. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada penggunaan kontribusi atau produksi siswa sendiri, yang mana di sini menggunakan model atau diagram. Jadi kita penggunaan kontribusi dan produksi siswa. Jadi siswa diberikan dari hal-hal yang konkret, dia di sini free production. Jadi di sini mereka merefleksikan untuk proses pembelajaran yang diberikan, yang mereka menyampaikan ide-ide secara individual maupun kelompok, sehingga diapresiasi untuk siswa mengembangkan strategi mereka sendiri. Sehingga peran guru di sini itu adalah mendukung siswa untuk semakin meningkatkan strategi. Jadi dari individu terlebih dahulu, kemudian nanti diberi waktu secara berkelompok, sehingga di sini siswa dapat mengembangkan model yang mereka yang mereka pikirkan seperti itu. Kemudian ada interaction, jadi interactivity di sini, interaksi entah itu antar sesama siswa atau entah itu antar kelompok ataupun dengan antar guru. Jadi di sini adalah bagian terpenting dari PMRI tersebut, sehingga di sini ada negosiasi eksplisit, mungkin ada intervensi, ada discuss, kemudian ada kolaborasi, kemudian bisa juga di sini menjadi metode informal yang menjadi titik formal untuk siswa menyampaikan pendapat dengan beberapa guru ataupun anggota kelompoknya.
Kemudian yang terakhir di situ ada karakteristik teaching material. Jadi di sini kita coba lihat ada intertwining secara tidak langsung. Intertwining itu adalah keterkaitan yang mana hal ini bisa disebut dengan pendekatan holistik yang mencakup lebih ke aplikasi, kemudian pembelajaran matematika yang tidak dipelajari secara terpisah maupun berbeda. Jadi kita tidak hanya belajar matematika saja, tapi kita combine dengan pembelajaran lain, bisa saja pembelajaran biologi, olahraga, seni budaya, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan coba lihat untuk konteks dari siswa itu sendiri, itu biasanya siswa harus mengenal terlebih dahulu, jadi dia sangat interest itu sangat dekat dengan siswa, sehingga menarik siswa untuk pembelajaran matematika. Kemudian di lingkungan pembelajaran siswa itu sendiri, kemudian bisa saja memotivasi untuk pembelajaran, kemudian daily life. Jadi siswa bisa melihat bisa melihat matematika di sekitaran kehidupan mereka sendiri. Kemudian ini ada strategi yang saya bilang tadi, strategi dari bagaimana siswa menyelesaikan permasalahan matematika. Jadi bisa saja dia menggunakan salah satunya adalah UBIN, katakanlah di sini dia menghitung entah itu pecahan, jadi dia lagi Bu Dewi, sudah slide berapa ini? Strategi. Oh, enggak lagi. Kok enggak bergerak ya? Oh, tidak bergerak ya, Bu? Ya. Tapi suaranya terdengar? Ya, suaranya terdengar. Oke, kita coba lagi. Stop sharing, coba ya. Apakah sudah terlihat? Terlihat. Tidak terlihat? Terlihat. Ya, strategi ya. Ya, setuju. Nah, kemudian ada model sama diagram. Jadi alternatifnya adalah setelah menggunakan konteks. Jadi di sini siswa diberikan satu model atau diagram yang bisa digunakan, sehingga di sini alternatifnya adalah sebagai jembatan. Jadi nanti akan ada namanya model of sama model for. Jadi itu adalah jembatan dari sifatnya konteks menuju form atau secara rumus. Sehingga di sini kita coba lihat ada penjumlahan sama pengurangan. Jadi konteksnya ini menggunakan ada satu bis. Di satu bis itu ada penumpang naik, kemudian nanti ketika minus berarti akan ada penumpang turun. Sehingga di situ menjadikan satu konteks yang mana bisa digunakan dari pembelajaran matematika dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kemudian di sini juga ada salah satunya dari kita konteks menggunakan pecahan dalam bagian dari pizza gitu ya. Jadi dalam pizza itu kan bisa ada potongan 4 bagian, kemudian bisa juga ada 6 slice. Kemudian ada yang banyak itu berarti ada 8 slice, sehingga di sini dikategorikan menjadikan konteks, sehingga di sini emang dekat dengan siswa seperti itu. Kemudian ada vertical interaction. Jadi di sini kalau kita coba lihat untuk vertical interaction berarti di sini akan ada 2 komunikasi antara bisa saja guru dengan siswa, kemudian bisa saja antar siswa, dan di sini terjadi interaksi berarti memiliki komunikasi, entah itu aktif secara pembelajaran maupun selama dari instruction lesson atau pembelajaran berlangsung. Kemudian kalau ada vertical interaction berarti ada horizontal interaction. Sehingga di sini dari ada guru, ada siswa dengan siswa, bisa jadi siswa dengan kelompoknya sendiri, kemungkinan dari antar dua komponen tersebut langsung kembali ke interaksi dengan gurunya. Sehingga di sini kalau horizontal interaction berarti di sini ada 2 kemungkinan. Jadi komunikasi siswa dengan siswa maupun siswa dengan kelompok anggota kelompoknya seperti itu. Kemudian use of characteristic material berarti di sini adalah material atau bahan apa yang digunakan. Jadi di sini kalau kita coba lihat kita punya hitungan dari box, yang mana box ini ada isinya, jadi sama kayak pecahan tadi. Jadi dia bisa ketika kita kurangkan dalam satu box itu, dia menjadi satu pecahan bisa. Kemudian di sini ada juga hitungan menggunakan manik-manik, sehingga di situ juga bisa menggunakan materinya adalah pecahan juga bisa. Kemudian kalkulasi perhitungan penjumlahan, pengurangan dan lain sebagainya juga bisa. Kemudian di sini juga saya kasih lihat ada construction of RMA. Jadi di sini bagaimana kita memecahkan satu masalah dari konteks tersebut. Kemudian ada model level. Jadi yang tadi adalah model of sama model for. Jadi barulah ke formal level atau ke bagian rumus aslinya gitu ya. Lalu di sini kita coba lihat juga
untuk konteks di sini berawal dari kegiatan sekitar siswa ya. Jadi kalau saya boleh cerita, kemarin saya menggunakan tarian Sumatera Selatan. Kemudian ada lagi juga yang menggunakan budaya Palembang sehingga menjadi kayak rumah adat atau baju adat seperti itu ya. Itu juga bisa diambil. Jadi dari permainan juga bisa kalau kita coba lihat tadi dan lain sebagainya seperti itu. Itu untuk prinsip dari PMRI gitu. Kemudian jadi nanti ada prinsip, kemudian ada karakteristik jadi ya. Jadi kalau saya coba lihat how to solve the problem in this context. Jadi di sini adalah menggunakan level konkret. Jadi konteksnya itu sangat konkret atau di kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk model level itu berarti ada model of sama model for. Kemudian yang terakhir baru ke rumus atau formal level seperti itu. Oke, Bu Dewi, terima kasih atas yang telah disampaikan karena Bu Dewi ini mau rapat ya nak ya. Jadi memaksimalkan mungkin materi yang disampaikannya itu supaya kalian tahu tentang teori PMRI. Mungkin cukup ada satu pertanyaan Bu Dewi ya untuk Ya, mereka ada yang ingin ditanyakan nak? Iya boleh. Baik Bu, perkenalkan dulu terlebih dahulu, nama saya Gina Natasha. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara mengetahui konteks awal dari PMR ini. Bagaimana kita harus mulai konteks apa terlebih dahulu yang harus dilakukan. Oke. Jadi kita menentukan konteks, bagaimana kita menentukan konteks seperti itu ya. Jadi menentukan konteks itu harus didasari juga dengan fungsinya kemana, tujuannya kemana. Jadi kalau saya boleh cerita, jadi ketika pengembangan soal Asian Games kemarin, itu kan PMRI juga. Jadi di situ kita ke expert dulu. Jadi ke expert itu tujuannya adalah mengkoreksi atau bagaimana penentuan dari konteks kita sendiri, pilihan kita sendiri. Itu ada sarannya adalah jangan sampai siswa itu tidak tahu tujuan dari soal yang kita buat. Jadi misalkan saya buat ini kemarin ya tentang olahraga golf. Jadi di situ saya ingin buatnya itu adalah berapa besar bunker. Jadi kalau bunker itu adalah kayak tanah di permainan golf, tapi saya tidak menggiring kenapa harus mencari volume bunker tersebut. Jadi ditambahkan sama expertnya dari Ross Turner, sehingga di situ silakan ditambahkan tujuannya mencari volume dari bunker itu apa. Sehingga makanya alasannya adalah kenapa kita harus mencari volume bunker, sehingga kita harus menambahkan pasir di dalam bunker tersebut. Nah, sehingga di situ ada tujuan. Jadi harus konkret, kemudian setelah konkret di situ ada tujuan yang memaksimalkan peneliti itu tahu kemana arahnya seperti itu. Bu, terima kasih. Mana Gina? Terima kasih Bu penjelasannya. Ya. Oke, yang lainnya Nadia sama Dinda ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas Bu. Cukup jelas. Oke ya, Bu Dewi terima kasih atas waktunya untuk hari ini ya, walaupun banyak aktivitas Bu Dewi masih sempat menyempatkan untuk ngasih teori tentang PMRI. Terima kasih Bu Dewi ya, karena Bu Dewi mau rapat jadi ini mungkin nanti bakal nanti diperkuat lagi kalau misalkan masih ada mahasiswa ini yang bingung, nanti mungkin bolehlah mengundang Bu Dewi lagi untuk bagaimana untuk berdiskusi ini. Oke Bu Dewi ya, terima kasih banyak Bu Dewi telah memberikan mereka pemahaman tentang PMRI ya. Mungkin cukup sampai di sini Bu Dewi ya, karena Bu Dewi mau rapat, mungkin kami akan meneruskan di Google Meet ini ya. Terima kasih Bu Dewi ya. Iya, kenapa Adinda ini? Ya. Oke. Mungkin dokumentasi dulu sebentar. Oke, boleh. Oke, boleh. Oke, silakan saya dokumentasi dulu ya. 1, 2, 3. Ibu Dewi ya? Ya, Ibu Anggria. Saya dulu. Ini di stop screen dulu. Ibu Dewi ya? Ya, Ibu Anggria. Saya dulu. Ini di stop screen dulu.